memang image-nya begitu. Kalau masuk ke dakwah yang terbayang asosiasinya dari seorang Penceramah. Singapura, ya. Jadi seorang penceramah berapi-rapi ya, kan? Ini pakai ini yang image-nya. Dakwah itu tidak hanya berceramah, tapi juga bisa dalam bentuk grafis, visual grafis ya, atau gambar-gambar tertentu, pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk yang beraneka ragam. Karena anak-anak Z ini mereka anak-anak Z ya, ada satu teori mereka itu on survival mode. Hidup mereka tuh betul-betul karena sudah khawatir. Kalau untuk skill segala macam itu memang ada di kampus-kampus lain, tapi nilai keislaman itu mungkin kering. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Dirunding Podcast, We Learn, We Talk. Apa kabar semua sahabat pelajar dimanapun berada? Hari ini bersama saya Rena Juliana sebagai host. Untuk tema Dirunding Podcast hari ini kita akan berkenaan tentang jurusan dakwah dan komunikasi Islam. Untuk itu sudah hadir di podcast kita hari ini Bapak Muhammad Ashari MAG sebagai Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, juga dengan Bapak Fadlur Rahman Army MA sebagai Sekretaris Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Bapak ya. Terima kasih Pak udah datang dan menyempatkan waktu untuk datang di podcast kita hari ini. Oke, sekarang kita sebelum kita ke topik yang kita akan bicarakan, saya ingin lebih ke keseharian Bapak nih. Gimana Pak sebagai pengalaman Bapak sebagai kajur kan, istilahnya kajur dan sekjur dakwah dan komunikasi Islam itu bagaimana Pak? Bisa cerita sedikit tentang itu? Silakan. Baik, terima kasih Bu Rena. Iya. Dan sahabat pembelajar biasanya. Sahabat pembelajar. Ya. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu di on air di podcast ya. Podcast hari ini di podcast satu channel ya, sebagai media medsos akan menayangkan beberapa informasi dan pembelajaran. Baik, terkait dengan kapasitas kita pada hari ini di leading ketua jurusan sahabat pembelajar, memang di sebuah perguruan tinggi ada sedikit antara fakultas dan jurusan. Tapi karena kita di sekolah tinggi menggunakan jurusan, kalau nanti sudah YIN kita akan menggunakan fakultas. Nah, antara fakultas dengan jurusan memang tidak ada perbedaan, cuman penyetaran ini karena EOSTK artinya dari struktur dari sebuah organisasi yang ada di STEM, kita menggunakan jurusan. Di jurusan itu ada beberapa spesial ilmu yang menjurus yang diajarkan. Kemudian di jurusan dakwah dan komunikasi Islam kita ada tiga prodi program studi. Ada program studi KPI komunikasi Islam, ada PMI pengembangan Islam, dan ada IAT ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, keberadaan dari jurusan dakwah merupakan sebuah lembaga induk di Sekolah Tinggi Agama Islam Tengku Dumeng Labu sejak diawali pada era swastanya, kemudian pengembangan dari STIT ke STAI di swasta kita sudah mengorbitkan satu jurusan yaitu KPI di waktu prodi dakwah. Dan ketika sudah negeri maka di jurusan dakwah menambah 3 prodi yaitu yang tersebutkan tadinya. Keberadaan dari pengembangan jurusan ini bagian dari SOTK, sebuah lembaga perguruan tinggi yang harus memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan sebuah organisasi dan lembaga perguruan tinggi. Dan insya Allah nantinya ketika STAIN Tengku Dumeng ini akan merubah bentuk ke YIN sejatinya pengembangannya, maka kita akan meningkat kepada fakultas. Ini yang menjadi sedikit ini. Jadi sehingga eksistensi para pembelajar dari ketiga prodi yang ada jurusan dakwah ini bukan bagian yang
tak terpisahkan dengan stand di Gubernur yang Melabu. Oke, baik Pak. Jadi ini kan pasti yang penonton ini ingin tahu nih Pak. Kan Bapak udah sebutkan tadi ada 3 prodi nih. Kira-kira keunggulan apa saja sih yang tiap-tiap prodi ini? Jadi kan mereka bisa tertarik, oh begini keunggulannya gitu Pak. Bisa Pak? Iya. Sahabat pembelajar di mana saja berada di Barsela, Barat Selatan, barangkali bisa mengikuti nantinya di channel bahwa keberadaan dan kiprah dari jurusan dakwah dan komunikasi Islam ini nantinya otomatis ini yang non keguruan atau non kependidikan. Ini bicara nantinya melihat potensi sebenarnya di adik-adik para pembelajar sudah mempunyai potensi dasar yang ada. Ada yang sebelumnya memang ahli menulis, pernah membuat cerita, pernah membuat cerpen, pernah membuat konsep pidato kan, pernah membuat skrip atau pernah sedikit ada adegan-adegan action, ada sedikit bercerita. Ini semuanya kita bisa merangkum dalam sebuah prodi nantinya bisa ditindaklanjuti. Artinya prodi di dakwah menyiapkan nantinya keunggulan-keunggulannya dengan KPI-nya, dengan kemampuan seorang pendai, pada dasarnya mereka sebagai dai dengan menggunakan baik verbalisnya maupun dengan media yang diasuh oleh di KPI tingkat jurusan dakwah. Artinya keunggulan nantinya banyak kita melihat bahwa di alumni yang hadir dari KPI nanti bukan hanya menjadi seorang orator ataupun penceramah saja, namun lebih dari itu mereka mampu untuk menjadi figur publik nantinya dalam kehidupan masyarakatnya, menjadi bagian dari komunikatifnya. Ada yang sudah menjadi hari ini wartawannya, ada yang menjadi broadcastnya, ada yang menjadi insan-insan yang menguasai di kolumnis dan di berbagai lini kehidupan media-media di era ini. Kemudian juga di unggulan di jurusan pengembangan masyarakat Islam, ini juga kita melihat bahwa prodi PMI ini kita melihat bahwa kemampuan dari prodi ini nantinya kita arahkan kepada penguatan pembangunan ataupun pendampingan masyarakat. Kalau di Aceh Gampung kan kita melihat di sana masih perlu tenaga-tenaga terdidik yang mempunyai sebuah intelektual untuk mengasuh, untuk menertibkan dan untuk memberi organisasi di lembaga perkampungan atau desa. Ini ditunggu oleh mereka. Ada menjadi pendamping desa nantinya, ada menjadi pemberdayaan di bidang BUMG-nya, ada menjadi bagian dari untuk mengasuh sebuah lembaga ormas organisasi yang ada di masyarakat kampung, di perempuannya, di usaha produktifnya. Ini siap dari PMI untuk memberikan kontribusinya di bidang pengembangan dan pendampingan masyarakat. Ini juga amanah dari Pak Jokowi juga Menteri Desa dan pedesaan juga mengamanahkan sehingga hadir nantinya sarjana-sarjana yang mampu menggerakkan masyarakatnya dan sekitarnya. Dan di bagian IAT kita juga mempunyai keunggulan bahwa alumni IAT juga nanti disiapkan sampai mereka memahami Al-Quran, tafsir, mereka juga disiapkan sebagai para penafsir pemula. Karena ada kompetensi di masyarakat, di adik-adik para pembelajar pernah menguasai Al-Quran, pernah menguasai yang literasi bukan hanya kitab kuning saja tapi mereka ingin memadukan beberapa keilmuan sehingga nantinya apalagi ditambahkan ilmu pesantren atau dayahnya mampu menjadi sebuah insan yang mewarnai khazanah keilmuan terutama di Aceh dan Barat Selatan ini. Sehingga ini diharapkan nantinya bahwa kehadiran STEM ini bukan hanya untuk menjadi sebuah channeling bagi atau pilihan cadangan bagi para adik pembelajar, tetapi ini merupakan kelahiran STEM ini merupakan amanah dari para pemikir, para pakar, para insan, para ulama di Barat Selatan ini. Jadi kita merupakan sebuah tanggung jawab yang penuh sehingga anak-anak di Aceh dan Barsela ini mampu nantinya menjadikan STEM ini sebagai sebuah wahana bagi mereka untuk mendidik mereka, mendidik keluarga mereka dan mendidik masyarakat mereka. Sehingga Aceh ini diharapkan dengan kontribusi STEM mampu memberikan insan dan Aceh yang penuh sebuah keilmuan pada era abad 15-16 yang lalu. Ini yang kita harus harapkan. Demikian Bu. Ya, begitulah Pak ya keunggulan tiap prodinya ya. Rupanya saya juga baru tahu rupanya
alumni dari KPI atau IAT dan PMI sendiri rupanya udah terarah gitu Pak ya. Ini kan saya mau tanya nih ke sekjurnya Pak ya. Ini kan dosen muda gitu Pak ya. Jadi kalau kita bilang ke kita gen zilenial gitu, kira-kira apa sih alasan calon mahasiswa kita nih untuk memilih untuk kuliah di dakwah dan komunikasi Islam? Nah gitu. Boleh Pak, silakan Pak. Iya, bismillah. Terima kasih Bu Rena. Tadi sepertinya sudah disampaikan secara sangat jelas oleh Pak Kajur ya, beberapa alasan, beberapa faktor-faktor pendorong yang membuat kita harus memilih beberapa prodi di jurusan ini. Ada beberapa keunggulan yang disampaikan tadi, cuma ini kan dalam konteks di tahun 2022 ini berarti para pendaftarnya mereka yang merupakan anak-anak zilenial, anak-anak yang memiliki kriteria dan karakteristik tersendiri. Artinya berbeda dengan masa-masa kita ya, Bu Rena ya. Iya. Masa-masa kita. Tapi sebelum masuk jauh ke sana, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kehadiran saya ini hanya untuk mendampingi Bapak Kajur saja, Bapak Ketua Jurusan. Yang ingin saya sampaikan sebelum itu bahwa di jurusan dakwah ini, saya sebagai sekretaris, ini harus saya sampaikan kepada calon-calon mahasiswa, kepada Ibu Bapak, kepada para pemirsa sekalian bahwa kita sangat ditopang oleh kebijakan-kebijakan yang mendukung kegiatan pengembangan bakat dan minat mahasiswa, khususnya di bidang yang memang digeluti nantinya di prodi masing-masing, prodi IAT, prodi KPI dan prodi PMI. Saya juga sangat berterima kasih sekali memiliki ketua jurusan seperti Bapak Azhari ya. Dalam hal ini memang benar-benar kami yang di bawah, yang di pelaksana itu sangat-sangat amat dimudahkan dengan program-program yang didukung oleh kebijakan-kebijakan beliau, yang itu juga berasal dari usulan-usulan kami dari prodi-prodi yang ada di dalam jurusan. Sehingga kami ingin memberikan himbauan bahwa mahasiswa yang memilih kuliahnya atau melanjutkan perkuliahannya di jurusan dakwah, khususnya di prodi-prodi di jurusan dakwah, insya Allah akan bisa kita padukan dengan program-program yang ada di jurusan dan dengan bakat minat yang mereka miliki. Itu yang untuk takdim awal ya, atau mukadimah yang pertama, mungkin supaya lebih kenal juga nanti siapa sih yang akan berurusan langsung dengan mahasiswa segala macam ya. Insya Allah kita sangat friendly kepada adik-adik sekalian, itu yang pertama. Karena dikhawatirkan takutnya nanti ini STAN ini kampus Islam yang terlalu mengekang apa segala macam, atau kampus yang tidak friendly misalnya, tapi itu tidak ya, kami ingin tepis itu. Kita juga memiliki prinsip-prinsip keterbukaan, demokratis dalam pengembangan program-program yang dimiliki di jurusan. Selanjutnya tadi terkait dengan alasan yang mendorong anak-anak ini untuk memilih atau untuk jurusan kuliah dakwah di jurusan dakwah ya. Tentunya beda-beda. Nanti ini harus kita pilah-pilah dulu berdasarkan bakat dan minat mereka, berdasarkan keahlian atau kelebihan yang dimiliki, kekuatan apa yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Kita tidak bisa memaksakan seorang yang memang sudah menjadi passionnya itu mengajar atau membimbing anak-anak untuk masuk di kajian-kajian kitab-kitab klasik misalnya. Ya mereka memang harus berkaitan dengan anak-anak nantinya gitu loh. Berkaitan dengan generasi Z ini, ada beberapa tipikal mereka ini unik. Misalnya mereka tuh lebih mengutamakan passion mereka dalam hal apapun. Artinya ketika mereka memilih sesuatu kemudian bekerja segala macam, maka harus cocok, harus sesuai, tidak ada keterpaksaan dalam dalam melakukan sesuatu. Maka nanti disesuaikan. Kalau kita bicara soal KPI misalnya, prodi KPI, maka ya sebenarnya prodi KPI ini menampung beberapa passion, beberapa hobi, beberapa skill yang bisa dikembangkan. Ingin menjadi public speaker, ingin mengembangkan public speakingnya atau jurnalistiknya. Begitu juga di IAT. Jadi IAT ini adalah salah satu wajah dari pendidikan atau pengembangan pendidikan tinggi di STAN Tengku Dirunding Melabuh, bukan wajah yang menunjukkan kepada kita bahwa pendidikan kita ini bukan hanya menghasilkan sebagai pekerja-pekerja kasar saja Pak, tapi memang untuk menghasilkan teori-teori yang itu
tepat guna teori-teori yang jangka panjang yang memberikan pengaruh yang sangat mendasar bagi masyarakat dalam jangka panjang. Jadi jurusan dakwah ini bukan nantinya lulusannya itu hanya menjadi praktisi atau buruh kasar atau yang orang-orang yang juru-juru tertentu misalnya, tapi ini emang mereka menjadi ahli fikir, mereka dituntut untuk memproduksikan atau menghasilkan pemikiran-pemikiran yang itu akan mempengaruhi mungkin nanti akan berpengaruh pada pengembangan agar tidak terjadi degradasi moral misalnya, atau akhlak-akhlak Islamnya yang juga terus tertanam di masyarakat kita. Itu yang paling dikhawatirkan hari ini misalnya. Yang ketiga misalnya prodi pengembangan masyarakat Islam juga sudah dijelaskan. Nah, itu nanti bagaimana mahasiswa ini juga harus bisa melihat bahwa PMI ini ternyata dia sangat mengakar di masyarakat. Prodi ini sangat dibutuhkan di masyarakat yang paling pelosok sekalipun. Karena kita memiliki manajemennya, kita punya pendampingan kita punya sistem atau metode untuk melakukan pendampingan terhadap korban-korban konflik misalnya, apalagi khususnya di Aceh, kemudian bencana alam dan seterusnya. Jadi nanti untuk lebih detail bisa langsung saja nanti karena ini konteksnya sedang menerima mahasiswa baru ya. Artinya nanti bisa langsung di cross check saja di situs-situs resmi di prodi masing-masing, tentunya di stand di runding.ac.id itu nanti ada semua prodi ada di sana. Nah, jadi alasan-alasan ini bisa muncul, bisa ada bagi mereka ketika mereka sudah tahu jati diri terlebih dahulu. Saya pikir jurusan dakwah ini sudah sangat komprehensif. Di situ bisa menghasilkan praktisi, bisa menghasilkan juga ahli pengkaji-pengkaji yang mendalam. Di situ juga menjadi langsung turun ke masyarakat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Oke, baik. Itu sekaligus Bapak tadi juga menjelaskan bagaimana kita mengenali minat, Pak ya. Iya, minat calon mahasiswa untuk ke prodi apa dia gitu, Pak ya, sekaligus ya, Pak ya. Kira-kira dari setiap prodi ini kekuatan dan kebutuhan apa aja yang dibutuhkan atau kekuatan yang dipunyai oleh prodi itu 5 tahun ke depan, Pak, kira-kira? Saya nanti mungkin Bapak kembali. Oh ya, boleh. Sekarang begini, kekuatan kita yang sudah ada dulu ya, sudah ada ini kita lupa saya sampaikan bahwa memang kita di jurusannya ada 3 prodi, tapi dosen-dosennya dari tenaga pengajarnya itu sudah qualified, sudah teruji dengan tahapan-tahapan fit and proper test yang ada yang merupakan dosen tetap pegawai negeri sipil atau non PNS misalnya kan, mereka semua ahli di bidangnya masing-masing dan itu melengkapi segala kekurangan yang ada. Artinya ada beberapa dosen yang memang memiliki keahlian dan itu sudah masyhur di bidangnya. Nanti bisa dilihat di profil juga banyak itu dosen-dosennya, dan yang sejauh yang saya lihat mereka yang menjadi kelebihannya adalah dosen ini juga ingin banyak yang berdampingan dengan mahasiswa dalam melakukan hal-hal kolaboratif. Karena memang tipikal dari dosen-dosen ini lebih suka kolaborasi, lebih suka mengajak mahasiswa untuk turun ke lapangan. Jadi bukan hanya monoton di dalam kelas saja, tapi juga bisa turun bisa bersama-sama mengkaji, mengembangkan skill dan seterusnya. Kalau kita lihat lagi tipikal dari anak-anak generasi Z ini agak unik, mereka lebih suka tatap muka malah. Kalau ada bukan daring. Artinya memang di stand ini di kampus ini kita sudah punya teknis khusus, petunjuk khusus untuk melakukan perkuliahan secara daring. Namun itu kan sifatnya hybrid atau blended learning ya, jadi bisa dicampur, sudah ada petunjuknya, sudah ada aturannya. Namun tidak menutup kemungkinan pengembangan perkuliahan kita ke depan juga lebih menyesuaikan dengan misalnya kampus Merdeka yang itu melibatkan aktivitas mahasiswa secara real, bukan hanya dari dari layar saja, tatap layar atau tatap muka. Gitu. Jadi kira-kira Pak, ini saya mau ke Bapak Kajernya. Kira-kira sekarang kalau kita lihat kan udah sebagian besar udah ada yang menjadi alumni, Pak ya. Gitu. Kira-kira prospek terbesar sebagai alumni dakwah itu apa tuh, Pak? Iya. Kalau kita melihat dari alumni yang sudah berkiprah hari ini, memang tidak terlepas dari disiplin ilmu yang sudah mereka dapati.
di jurusan dakwah. Melihat ini, kita melihat prospek mereka terlepas dari kemampuan memang mereka punya SDM, ya. Malahan di setiap mahasiswa yang kita magangkan, kita mikro dan makrokan, sudah ada yang meminang mereka untuk menetap. Nah ini saya melihat, ya, kadang dia magang di kantor bupati, magang di dinas-dinas, DPMG, dinas sosial. Tapi kemampuan mereka mampu jadikan mereka membantu langsung sehingga mereka tidak dilepaskan lagi. Ini dari prospek yang sudah didesain oleh jurusan dakwah. Sehingga kalau kita melihat nantinya di media, mereka ada di media, di LPRI juga ada alumni kita, ada di Kominfo juga ada, DPMG juga ada, di MIFA juga ada, ya. Dan di berbagai lembaga-lembaga, baik di tingkat kecamatan, baik di tingkat pedesaan juga ada, tapi mereka sebagai ini alumni. Jadi bicara alumni, alhamdulillah dakwah dan komunikasi Islam sudah memberikan kontribusi terlepas dari non kependidikan atau non keguruan ini kita melihat, dan alumni kita hari ini juga ada juga di kalangan militer, bahkan ada alumni kita sudah kapten dan mereka di Koramil, dan mereka akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan bicara soal alumni, dakwah sangat memberikan kontribusi terhadap daerah ini. Maka di bagian ini juga di prosesi dari masa penerimaan jalur mandiri ini, kami berharap pada adik-adik yang terutama ini yang ada di dayah-dayah dan pesantren, ya, kita mengajak, mari tengku-tengku dayah, silakan di anak-anak atau santri yang ada di dayah itu untuk memberi pilihan kepada dakwah, terutama katakanlah di KPI. Karena sekarang ini kan kerjasama antara lembaga sangat dibutuhkan, dan daya memberikan mutlak, memberikan kontribusi terhadap lembaga. Kita tidak bicara mendayahkan perguruan tinggi, memperguruan tinggikan daya, tidak. Tetapi kita mempunyai sebuah keilmuan bahwa di daya, di pesantren, di lembaga, stand di dunia punya sebuah keterkaitan. Contoh misalnya, daya hari ini menjadikan bagian dari APBN yang sudah dimasukkan oleh Bapak Jokowi di era ini. Sehingga dana APBN sudah masuk ke daya, dan di daya juga ada akreditasi daya. Ada di sana beberapa penelitian kita bahwa daya itu untuk meningkatkan akreditasinya punya elemen-elemen. Salah satunya juga kita ingin menghidupkan daya itu punya sebuah media, punya sebuah jurnal, buletin. Nah, untuk membantu kalangan santri daya dengan keilmuan tengku-tengku daya yang sudah diragukan lagi, silakan dari tengku-tengku, abu-abu dan gure-gure untuk mengirimkan santri-santrinya ke KPI. Dengan kemampuan mereka nantinya mampu kembali ke daya untuk menghidupkan sebuah media, katakanlah jurnal, buletin. Dengan adanya jurnal atau buletin, daya itu akan menjadi bagian, akan diperhitungkan. Karena akreditasi daya juga tergantung pada jurnal dan buletin yang diasuh oleh daya. Dan kemampuan juga nantinya banyak guru-guru dayah yang sarjana akan mampu memberikan grade pakai itu akreditasi A, B, C dan tipologinya yang didesain oleh Dinas Pendidikan Daya Aceh. Ini bagian yang tidak terpisahkan. Makanya kami sebagai jurusan mengharapkan kita nanti akan memberikan peluang yang seluas-luasnya dalam rangka mengorbitkan alumni ini untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pondok pesantren dan daya untuk menjadikan mereka, bahkan dosen-dosen kita siap untuk terjun ke daya untuk memberikan pendampingan, pelatihan, apakah itu melahirkan sebuah jurnal, melahirkan sebuah buletin, atau nasional dan internasional, Pak. Ini yang diharapkan. Sehingga nantinya inilah penguatan-penguatannya. Makanya kehadiran lembaga ini merupakan amanah, dan ini merupakan pengawal daripada syariat Islam. Karena kita sebagai insan-insan yang nantinya akan menyelamatkan Aceh, Barat Selatan, dan Nusantara ini. Yang lahir di stand ini akan kembali sebagai generasi-generasi di era zilenialnya ini, generasi yang punya kemampuan di era-era yang akan kita harapkan ke depan. Ini yang kita harapkan, Bu Rena. Di jalur mandiri ini mari kita ajak baik itu yang pilih di KPI, PMI, dan IAT. Nah, ini yang diharapkan. Mudah-mudahan ini juga bagian karena kehadiran kita untuk masyarakat
dan barat selatan. Silakan yang ada di Abdia, ya, di Aceh Selatan, di Semelu, mari sama-sama untuk mengirimkan minimal satu kampung, satu santri, satu anak, satu calon mahasiswa, insya Allah akan memberikan pendampingan dan manfaat untuk desa dan kampung itu. Jadi bisa dikatakan jurusan ini tidak hanya memberikan peluang untuk mahasiswa saja Pak ya? Iya. Jadi juga dosen-dosennya juga ya? Iya. Jadi dirancang nasional dan internasional Pak ya? Yes. Yang terakhir kali saya ingin tahu nih tanggapan Bapak Sejo dan Kak Jur ini tentang kalau kita lihat stereotip masyarakat ini bahwa kalau misalnya kuliah di dakwah itu pasti akan jadi dai, dan kalau kita lihat kalau kita berceramah itu ceramah bisa aja kita dapatkan di YouTube atau di TV. Gimana tuh Pak tanggapan Bapak? Ya, Silakan Bapak. Bapak yang mana? Bapak yang mana nih? Ya, jadi sekarang ada masalah kita ini, kenapa kok kurang bisa sampai kepada titik terang, karena ketidaktahuan kita sebenarnya. Ada titik terang, ada penjelasan, kita tidak tahu, kita sampai kepada penjelasan yang real, yang konkret tentang sesuatu. Jadi untuk menghukumi segala sesuatu itu bagian dari tasawur keseluruhan. Jadi al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri, itu salah satu kaidahnya. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Jadi kalau kita ingin menghukumi segala sesuatu, menghukumi suatu hal, apakah dakwah ini untuk penceramah saja, apakah dakwah ini untuk apa, maka kita itu kita harus tahu secara keseluruhan tasawurnya bagaimana. Kita harus bisa mempunyai gambaran secara umum tentang, secara mendalam maksudnya ya, tentang dakwah itu apa, stain itu apa. Nah, ini jadi masalah kita, ketidaktahuan kita atau minimnya informasi yang sampai kepada masyarakat, yang membuat minimnya mereka yang memilih kampus-kampus Islam negeri, kampus Islam, apalagi sudah negeri yang sudah terukur, terstandar ya. Jadi untuk menghukumi itu bahwa ini memang untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang baik, maka kita harus tahu semuanya. Nah, dakwah ini ketika memang secara bahasa itu kan, kalau secara bahasa artinya ya untuk mengajak atau menyeru segala macam, tapi tidak hanya sekedar sebagai penceramah saja, tidak hanya dalam bentuk verbal saja mengajak dengan cara-cara yang pragmatis, tidak, tapi cakupan makna itu sangat luas dan aktivitas yang dilakukan juga sangat banyak modelnya. Nah, maka itulah mengapa komunikasi dan penyiaran Islam itu adalah prodi yang masuk di dalam jurusan dakwah, karena konteksnya itu dakwah itu tidak hanya berceramah, tapi juga bisa dalam bentuk grafis, visual grafis ya, atau gambar-gambar tertentu, pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk yang beraneka ragam, dalam bentuk tarian, dalam bentuk public speaking yang lebih modern misalnya, dalam bentuk tulisan-tulisan yang memiliki pesan-pesan yang mengandung kebaikan, kebajikan dan seterusnya. Kemudian juga mereka yang mengembangkan kajian-kajian di bidang Al-Quran, itu bukan hanya membaca Al-Quran saja. Jadi ketika orang mendengar ilmu Al-Quran dan tafsir, tidak, tapi banyak sekali instrumen-instrumen keilmuan yang akan dimiliki oleh mereka yang berminat atau ingin mengembangkan di bidang ilmu Al-Quran tafsir. Dia akan paham tentang bahasa Arab, dia memang betul-betul akan diasah kemampuannya dalam membaca teks-teks yang sifatnya itu berkaitan dengan hukum-hukum Islam misalnya. Begitu juga di pendampingan masyarakat di prodi pengembangan masyarakat Islam. Jadi semua pesan-pesan kebaikan, pesan dakwah itu nanti akan menjadi barrier, akan menjadi bahkan front page bagi masyarakat untuk membentengi diri mereka dari, sekarang kita lihat masalah-masalah sosial yang memang itu orang tua kadang kalang kabut untuk memperhatikan anak-anaknya. Nah, kampus Islam inilah mengapa hadir kampus Islam. Kalau memang ingin kampus umum ya jangan di kampus Islam kan gitu. Kenapa ada kampus Islam? Yang untuk itu salah satunya. Itu akan menjadi karakteristik dan keistimewaan kita dibandingkan kampus-kampus umum. Makanya saya katakan tadi, saya bertegas bahwa ini sangat panjang, jangka panjang sekali. Efeknya itu sangat panjang. Jika kita benar-benar memperkaya anak-anak kita di kampung kita, di desa kita, di kabupaten kita dengan tamatan atau alumni dari kampus-kampus Islam seperti
ya di sini STIN Tengku Darul Melabun, khususnya di jurusan dakwah dan komunikasi Islam, insya Allah sampai beberapa keturunan selanjutnya nanti dia akan menjadi penjaga, menjadi penghangat, menjadi pendamai di antara konflik, menjadi penghubung kebaikan-kebaikan sesama warga. Saya pikir ini betul-betul sangat abstrak, namun efeknya, impactnya sangat besar dan jangka panjang. Sekian. Ya, insya Allah ya. Ya, sekali Bapak. Saya tiba-tiba bersemangat karena insya Allah Pak, masya Allah. Karena begini Bu, maksudnya kalau untuk skill segala macam itu memang ada di kampus-kampus lain, tapi nilai keislaman itu mungkin kering di sana. Benar, itu yang kurang. Itu yang penting sekarang. Bahkan untuk orang tua sekarang yang memang mereka orang-orang tua milenial itu agak alfa, artinya mereka lupa untuk membina atau mendampingi anak-anaknya. Karena sibuk dan kesibukan masing-masing Pak. Mereka hanya pikir nanti anaknya kerja apa segala macam. Lupa. Tapi insya Allah di jurusan kita bukan hanya kerja saja, bukan hanya bagaimana mereka bisa earning money. Iya. Ya, tapi bisa karena anak-anak Z ini mereka anak-anak Z ya, ada satu teori Pak, mereka itu on survival mode. Hidup mereka tuh betul-betul karena sudah khawatir. Ini cari rumah susah. Kalau kita lihat di sekarang tuh rumah itu sulit dapatkan. Anak-anak Z ini akan terancam akan sewa rumah misalnya seumur hidupnya. Itu kekhawatiran itu yang membuat orang tua ini nanti ya udah anak nih jadi ini saja, jadi buruh saja, jadi pekerja kasar saja misalnya seperti itu. Yang penting dapat duit, bisa bertahan hidup. Padahal kan bukan hanya itu. Kalau memang hanya itu ada di kita ada juga, bahkan nilai-nilai yang seperti tadi juga saya pikir itu sangat-sangat sulit apalagi di tingkat pendidikan tinggi. Dan kolaborasi dengan daya itu sangat mendukung cita-cita yang mulia tadi, saya pikir itu. Iya. Tambahan Bapak mungkin dari Bapak Hajar? Barangkali sudah komprehensif ini sudah sampaikan. Cuman sudah lengkap ya, memang perlu kita perjelas dan verifikasi kepada adik-adik, kepada orang tua, masyarakat kampus, masyarakat sekolah, masyarakat kampung. Memang image-nya begitu. Kalau masuk ke dakwah yang terbayang asosiasinya dari seorang Singapura, jadi seorang penceramah berapi-rapi ya, kan? Ini yang image-nya. Ternyata ketika kita masuk sedikit lagi, bahwa di sana ada menunggu kita, ada sebuah masa depan, ada semua pengakaran dari bakat dan minat. Ya. Barangkali adik-adik di SMA, di IMAN, di Alia kan, ataupun di Madrasatul Ulia sudah punya sebuah bakat. Jadi bakat minat adik-adik ini sudah ada di punya hari ini. Ada di sekolah suka kali menulis, buat mading, ya, buat cerita, cerpen, silakan salurkan di KPI, inilah tempatnya. Nah, bukan hanya kalau bakat penceramah pidato, sudah ada sudah ada SDN, tapi kalau ada buat konten, buat animasi, ya, silakan. Ini bagian dari dakwah yang di era zilnial tadi, dan di situ juga ada pundi-pundi yang kita dapati. Dan tidak mesti cari seperti Pak Sekjen katakannya, nggak mesti kita mencari sana ke sini, tapi dengan buat konten-konten itu animasi-animasi yang Islami bisa meraup pundi-pundi. Adik-adik yang punya minat, jangan terkendala di masalah biaya. Ya. STEM juga memberikan kontribusi. Kalau hari ini ada yang masuk lewat jalur mandiri, kita bisa seleksi mereka untuk mendapatkan beasiswa di KIP. Kartu KIP masih kita punya, karena pemerintah sudah masih memberikan peluang kepada kita. Masih ada nanti cari calon mahasiswa untuk memperoleh beasiswa. Kalau dulu bidik misi, sekarang kartu KIP. Kalau ada kartu KIP, ada PKH, ada surat dari kecil mengatakan tidak mampu, insya Allah kita bantu dan mendapatkan beasiswa. Jangan berhenti di tingkat di SMA. Mari lanjutkan, stand menunggu, ya disiap ya, untuk mengawal. Bukan hanya menjamin masa depan Anda, tapi menjamin masa depan dunia akhirat Anda. Ingat itu. Dan orang tua Anda akan mendapat sebuah syafaat dari Anda, ilmu-ilmu yang katakan yang Islami tadi kita dapati. Dan kita bersanding dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi yang lain. Dan Aceh, Barat Selatan, dan Bersela ke depan kita akan pertanggungjawabkan dan kita akan berikan kontribusi yang unggul untuk menyelamatkan generasi ini. Ya, demikian Bu Rena ya. Ya, sungguh lengkap sekali Pak ya. Wah, kalian adik-adik udah nggak penasaran lagi kan tentang jurusan dakwah dan komunikasi Islam ini? Nah, apalagi sih tunggu kalian? Sekarang ada jurusan dan prodi-prodinya, KPI, IAT, dan PMI yang
sangat unggul dalam kegiatannya dan outputnya bagaimana nanti ya. Terima kasih Bapak Kajur dan Sekjur sudah menyempatkan diri untuk datang ke sini. Jadi Pak, setelah paparan yang cukup panjang lebar tadi kan, tolong Pak kasih tips-tips atau pesan-pesan terakhir nih untuk calon-calon mahasiswa kita nih, gitu Pak, dari Bapak. Baik, terima kasih Bu Rena dan para adik-adik pelajar yang mengikuti acara podcast ini, stand di Rundeng ini. Sebagai closing shout out kita pada acara ini, barangkali dapat kami sampaikan ya. Pertama, ya kita dalam jalur mandiri yang kita akan gulirkan ke beberapa minggu ke depan sampai tanggal 20 ke depan sampai di bulan Agustus ini dalam rangka penerimaan mahasiswa. Ya, kami mohon juga kepada kita semua seluruhnya masyarakat yang ada di Melabu, di Aceh Barat, Nagaraya, Semelu, Aceh Jaya, juga di Abdia, juga Aceh Barat Selatan. Mari kita melangkahkan kaki untuk memilih jurusan, untuk mengantarkan anak-anak putra-putri kita yang sudah mengikuti pendidikan di tingkat lanjutan ataupun alia untuk mendaftar di stand di Kota Rundeng, terutama pilihan mereka kalau berminat di jurusan dakwah. Silakan ke komunikasi KPI, silakan di PMI dan silakan juga di IAT. Dan yang kedua diharapkan bahwa insya Allah dengan kemampuan mereka nantinya dan juga ada persyaratan di KIP, PKH atau surat gizi kampung, silakan nantinya untuk mengajukan untuk kendala di bidang keuangan untuk mendapatkan bantuan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, oleh PT KIN, oleh Kemenak terhadap mahasiswa, terhadap stand di Gunung Melabu untuk mendapat beasiswa jalur mandiri yang mempunyai tidak kemampuan untuk diberikan beasiswa KIP. Kemudian yang terakhir kita mohon juga pada semua civitas akademika stand di Gunung Melabu, baik dosen, baik tendik, baik juga masyarakat, alumni, juga orang-orang tua dan para pemikir-pemikir, juga semua elemen-elemen ulama di daerah, di pesantren. Mari kita bersatu dan menggabungkan sebuah kekuatan. Insya Allah generasi yang kita zilenial tadi, insya Allah kita akan menjadikan mereka sebagai potensi memanfaatkan di era mereka. Karena Rasulullah mengatakan, anakmu bukan anakmu, tapi anakmu anak zaman. Zaman inilah kita sikapi dan kita tidak mau berbenturan dengan zaman, tidak akan dengan zaman. Mari kita ikut zaman ini dengan pengawal-pengawal sebagai sumber-sumber Islam yang akan kita berikan kepada mereka. Insya Allah generasi ini akan mendapat sebuah keselamatan masa depan mereka dan juga akan memberikan kontribusi terhadap keluarga mereka, masyarakat mereka, dan Aceh pada umumnya dan Nusantara yang kita cintai ini. Demikian barangkali closing statement dari kami dan kami kembalikan. Tadi kan kita didengar nih dari Bapak Kajurnya, nih sekarang Bapak Sekjur nih, kira-kira mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak, untuk bukan pesan-pesan terakhir juga Pak ya, maksudnya pesan-pesan dan closing statement, tips-tips untuk calon mahasiswa kita Pak. Jadi tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ini anak zaman ya, sekarang kita berbicara dengan anak zaman. Jadi kalau kaitan dengan pendidikan maka kita nggak boleh coba-coba. Jadi nggak bisa kita coba-coba asal-asal seperti ya, trial and error, karena ini berkaitan dengan nasib dia, nasib keluarganya nanti, nasib masa depannya dan seterusnya. Maka untuk bisa sampai kepada pilihan yang tepat, jadi cari tahu dulu lebih banyak dan khususnya kalau kita mau ingin menjaga harkat dan martabat keluarga kita, apakah kita perlu coba-coba dengan nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang belum jelas, yang bahkan tidak ada pengawalannya, bahkan tidak ada pendampingannya. Tapi kalau di kampus ini insya Allah di sendi-sendi, di setiap sendi-sendi kegiatan apapun itu tetap ada penjagaannya, pengawalannya, nilai-nilai keislaman itu tetap diutamakan. Jadi kita tidak akan pernah insya Allah itu Allah akan jaga kita tidak luput dari penjagaan ajaran-ajaran agama itu tadi, ditambah lagi dengan tidak merupakan pengembangan skill dan kemampuan di bidang prodi-prodi yang ditawarkan oleh prodi-prodi tadi. Saya pikir itu saja dari saya untuk closing statement. Terima kasih telah mengundang kami. Bu Brina, saya kembalikan. Ya, kami juga terima kasih Bapak udah datang di sini Pak ya. Oke, adik-adik, tunggu apa lagi?
saya aja mau lagi Pak, kalau bisa saya mau kuliah lagi di dakwah dan komunikasi Islam kalau saya bisa Pak ya. Karena saya sangat tertarik tuh dengan jurusan-jurusan yang keunggulannya yang ditawarkan Pak ya. Oke, sampai jumpa lagi di runding podcast berikutnya dengan saya Rena Juliana sebagai host hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian menyukai